Lu tahu nggak, gue naik jabatan loh jadi sekretaris. Loh, lu juga, gue juga naik jabatan jadi bendahara. Kalau lu, Rin? Ya, turut sedih ya, Rin. Mungkin lu belum cocok naik jabatan, Rin. Hahaha. Awas aja lu Nia, lu pikir gua bakalan diem aja? Hah, lihat aja nanti. Silpi, tolong periksa sebagian uang kantor yang kamu simpan. Baik, Bu. Bu, uangnya kok tidak ada ya? Yang benar kamu, Silpi. Coba cari yang benar. Serius, Bu, saya sudah simpan di sini yang seperti Ibu katakan. Saya nggak mau tahu. Kamu harus cari uangnya. Kalau tidak, kamu harus mengganti rugi 2 kali lipat dari uang tersebut. Perhatian, semuanya kumpul ke depan. Kantor kita kehilangan uang. Tapi gimana kalau kita periksa seluruh tas karyawan di sini, barangkali aja ada yang ngambil. Hah? Nggak mungkin. Tapi ya udah deh, boleh dicoba. Wah Nia, gua nggak nyangka ternyata lu yang ngambil uang ini. Hah, apaan sih? Bukan gue yang ngambil. Tapi ini buktinya, udah deh ngaku aja lu. Nia, gue bener-bener nggak nyangka. Kalau lu nggak suka sama Silpi naik jabatan, nggak usah kayak gini. Lu jahat banget sama Silpi. Beneran bukan gue. Kalau lu nggak percaya, gue bisa bawa ini ke pengadilan tentang pencemaran nama baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pengadilan di Kota Majalengka yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pencemaran nama baik pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dengan nama perkara 438-01.14-FT11-2022 dengan terdakwa Silpianingsih pada hari ini tanggal 13 November 2022 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Para hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang dengan nomor perkara 438/0.1.14/FT-11/2022 dengan terdakwa Silpianingsih pada hari Sabtu tanggal 13 November 2022 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Dalam kasus ini, apakah saudari disamping oleh penasihat umum? Saudari penggugat, benar nama Anda Nia Ramadhani? Saudari tergugat, apakah benar nama Anda Silpianingsih? Pekerjaan sebagai karyawan swasta? Umur 21 tahun? Beralamat di Desa Sepat? Benarkah saudari sudah cukup menjadi Silpianingsih dan Nia menjadi wasesar? Coba tunjukkan surat kuasa dan surat izin beracara saudari kepada saudari jaksa penuntut umum. Saudara jaksa penuntut umum, apakah surat tersebut sah? Ya, benar sah. Baiklah, saat ini pengantaran akan disidangkan di Persidangan Negeri Kota Majalengka. Jadi segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan diingat dengan tertib.
Selanjutnya, Hakim Ketua memerintahkan kepada jaksa penuntut umum untuk membacakan dakwanya. Bagaimana jaksa penuntut umum, apakah sudah siap dengan dakwaannya? Sudah, Yang Mulia. Bagaimana saudara terdakwa, apakah sudah menerima salinannya? Sudah, Yang Mulia. Ini terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut. Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar ITE tentang pencemaran nama baik. Pasal 335 ayat 1 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan. Pasal 311 KUHP ayat 1 tentang fitnah. Pasal 317 ayat 1 tentang mengadu dengan cara memfitnah. Apakah saudara sudah mengerti dengan surat dakwaan yang telah dibacakan oleh jaksa penuntut tadi? Bagaimana? Apakah saudara merasa cukup? Apakah akan melakukan pembelaan terhadap dakwaan dari saudara jaksa penuntut umum? Ya, Yang Mulia, saya akan melakukan pembelaan. Silakan bacakan eksepsi Anda. Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE tentang pencemaran nama baik. Pasal 335 ayat 1 Pasal 311 ayat 1 Pasal 317 ayat 1 tentang mengadu dengan cara memfitnah. Saudara jaksa penuntut umum, bagaimana tanggapan saudara terhadap eksepsi yang disampaikan oleh penasihat umum dari Silvia Ningsih? Terima kasih, Yang Mulia. Eksepsi yang dibacakan oleh penasihat hukum terdakwa terlalu berbelit-belit. Saya butuh waktu untuk menyelesaikan dan mengerti apa yang dimaksud oleh penasihat hukum. Terdakwa dalam eksepsi tersebut, menurut kami yang dibacakan oleh penasihat hukum, terdakwa tidak sesuai dengan dakwaan kasus yang sebelumnya dibacakan oleh penasihat hukum. Saudara terdakwa, saudara penasihat umum, saudara jaksa penuntut umum. Demikian putusan Lembaga Majelis Hukum sesuai dengan pelanggaran pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE tentang pencemaran nama baik, pasal 335 ayat 1 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan, pasal 311 KUHP ayat 1 tentang fitnah, pasal 317 ayat 1 tentang mengadu dengan cara memfitnah, dapat mengajukan perlawanan terhadap putusan dan selain pada pengadilan tinggi. Maka untuk itu, silakan saudara nanti berhubungan dengan panitra. Bagaimana kepada sang jaksa penuntut umum, apakah sudah siap dengan alat bukti yang diperlukannya? Saya sudah siap, Yang Mulia. Silakan bacakan kutipannya. Dinyatakan terdakwa Silvia Ningsih bersama secara tindak pidana pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE tentang pencemaran nama baik, pasal 335 ayat 1 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan, pasal 311 KUHP ayat 1 tentang fitnah, pasal 317 ayat 1 tentang mengadu dengan cara memfitnah, pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE yang berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa mendistribusikan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang bermuatan dan hasil pencemaran nama baik, pasal 45 Undang-Undang ITE yang berbunyi setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 1 ayat 2 ayat 3 atau ayat 4 dipidanakan dengan penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Penuntut umum, apakah para saksi sudah siap? Silakan. Kepada saksi Yolanda, silahkan masuk di ruang sidang dan menentukan posisi dengan terdakwa. Apakah saudara Yolanda ini siap untuk mengikuti persidangan ini? Alhamdulillah, hari ini saya sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini. Benar, Anda bernama Yolanda, umur 20 tahun, pekerjaan karyawan swasta. Iya benar, Yang Mulia. Apakah saudara kenal dengan terdakwa sebelumnya atau punya hubungan darah dengan terdakwa? Iya, saya kenal Yang Mulia dan saya tidak punya hubungan darah dengan terdakwa. Baiklah saksi, sesuai dengan pasal 160 ayat 3 KUHP. Nah, sebelum
meminta keterangannya, saudara akan disumpah dulu sesuai agama masing-masing. Saudara atau saksi sudah siap? Saya siap, Yang Mulia. Saya berjanji sebagai saksi Saya berjanji sebagai saksi akan memberikan keterangan yang benar, akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain yang sebenarnya. tidak lain yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Semoga Tuhan menolong saya. Baiklah, Anda telah berjanji. Jadi kami memohon dalam memberikan keterangan sebenarnya dan sesuai dengan keterangan yang sebenarnya. Karena Anda dapat dipidana sesuai dengan pasal 361 ayat 2 KUHP. Apabila Anda memberikan keterangan palsu dengan hukuman maksimal 1 tahun penjara dan denda sebesar Rp200.000. Ada hubungan apa Anda dengan korban? Saya hanya sebagai teman biasa, Yang Mulia. Sudah berapa lama Anda mengenal korban? Sudah setahun lebih yang lalu, Mulia. Apa yang Anda ketahui tentang korban? Saya selaku rekan dari korban bercerita kepada saya mengenai perubahan terdakwa di bidang sosial. Lalu saya bertanya kepada korban bagaimana akan permasalahan. Ternyata korban dan terdakwa telah berselisih paham sudah lama lalu. Puncaknya terdakwa memberikan perubahan bahwa korban telah mencuri salah satu barang dari terdakwa. Namun korban menyangkal hal tersebut bahwa korban telah melakukan hal tersebut. Penuntut umum, apakah masih ada yang dipertanyakan kepada saksi? Saya rasa sudah cukup, Yang Mulia. Saudara penasehat umum, apakah masih ada yang dipertanyakan kepada saksi? Saya rasa sudah cukup, Yang Mulia. Saudari tergugat, apakah keterangan dari saksi tadi terlihat jelas? Selanjutnya pembelaan dari tergugat. Silakan penasihat umum dari Silpianingsih untuk menyampaikan perbedaannya. Terima kasih Yang Mulia. Berdasarkan keterangan dari saksi, saya menemukan pasal yang telah dipaparkan oleh rekan saksi. Menurut saya tidak sesuai. Pasal tersebut adalah pasal 335 ayat 1 KUHP tentang perbuatan tidak menyenangkan. Sebab klien saya tidak melakukan ancaman terhadap korban atau apabila majelis hukum berkenan dapat lain, mohon putusan saat sewajarnya sesuai ketentuan hukum yang adil. Terima kasih. Terima kasih, saudara. Apakah para penuntut umum sudah mengerti dan apakah ada barang bukti? Iya, Yang Mulia, saya ada barang bukti, sebuah HP. Selanjutnya pembacaan amal putusan dan vonis terdakwa oleh hakim anggota. Berdasarkan catatan sidang tadi, maka agenda sekarang yaitu akan dilanjutkan pembacaan putusan. Menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan kesalahan dari dakwaan menjatuhkan hukuman selama 10 tahun penjara dengan keringanan 5 tahun, memberikan pembayaran kerugian korban sebesar 500 juta. Yang Mulia, saya menyatakan keberatan atas tuntutan terdakwa. Menurut saya, denda yang dibebankan kepada terdakwa terlalu besar. Mohon dipertimbangkan. Dengan sidang ini dinyatakan terdakwa akan dijatuhkan hukuman 5 tahun penjara dengan denda 20 juta rupiah. Sidang kasus pencemaran nama baik hari ini Sabtu 13 November 2022 di Pengadilan Majalengka dinyatakan berakhir. Setelah selesai berunding, kami memutuskan untuk meringankan denda kerugian 500 juta menjadi 20 juta. Apakah jaksa penuntut umum setuju dengan keringanan dan keputusan hakim tersebut?